Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para sahabat sekalian, kembali lagi bertemu dengan saya Zulkifli M. Abbas. Kali ini berdebat dengan beberapa teman Kristen dengan tema siapakah nabinya orang Kristen. Dan alhamdulillah dari perdebatan yang panjang ini, loncat ke grup sana, loncat ke grup sini, ternyata tidak ada satupun umat Kristen yang mampu menjawab bahwa Kristen itu punya nabi. Malah kesimpulannya saudara Bertrand yang ngaku-ngaku sebagai Yahudi itu tidak bisa menunjukkan. Bahkan yang dia pertontonkan adalah Kristen tidak berasal daripada Yesus dan Kristen tidak berasal dari pengajaran para nabi. Untuk lebih jelasnya silakan Anda sahabatku sekalian nyimak dari video ini. Ya, silakan di-share, di-like dan di-subscribe. Dan saya ucapkan banyak terima kasih atas segala atensinya, segala doa-doa yang baik terhadap saya dan keluarga saya. Dan saya pun berdoa bahwa seluruh ucapan baik yang ditujukan kepada saya itu kembali terlontar kepada sahabat sekalian bersama dengan keluarga. Akhir kalam dari saya, salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, gawat ini Pak. Kamu bisa aja ngomong kayak gitu, tapi buktikan kenabiannya. Kalau kamu ini benar menabikan seorang nabi yang bukan nabi, coba Anda buktikan. Peranan seorang nabi, dia harus mempunyai tanda-tanda dari Tuhan, mukjizat. Tapi apa yang dicatat di dalam Al-Quran? Muhammad tidak melakukan apa-apa tanda kenabiannya. Contohnya, di surat 10 ayat yang ke-20, di surat Yunus ayat yang ke-20, dikatakan Muhammad hanya menunggu mukjizat turun dari Tuhan. Dan orang dari Mekah tidak mengandalkan Muhammad sebagai nabi. Kamu saja orang Indonesia yang menabikan seorang nabi yang bukan nabi. Hadis adalah karangannya Muhammad. Muhammad yang berkata bahwa mukjizat terbesarnya itu Al-Quran, itu adalah penipuan seorang nabi yang bukan nabi. Begitu. Saya ingin tahu dong, siapa nabinya Kristen ya? Coba tunjuk satu yang merupakan nabi yang diutus untuk Kristen. Silakan. Ayo Bertrand, daripada kamu ketak-ketik kayak gitu, mending kamu sekarang saya injilin. Ya, biar kamu sehat. Kita bahas tentang apa yang kamu tuduhkan, bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu adalah nabi palsu. Kita bahas itu. Dan saya pun membuktikan kepadamu bahwa Yesus itu adalah Tuhan palsu. Gitu loh. Nah, saya awali ya. Pertanyaan pertama, nanti kamu juga akan bertanya kepada saya tentunya. Pertanyaan pertama, siapa nabinya orang Kristen? Nabi mana yang diutus untuk mengajarkan kekristenan? Silakan. Pertanyaan yang bagus adalah bukan siapa nabi yang mengajarkan kekristenan. Itu pertanyaan yang tidak bagus. Ya, pertanyaan yang baik adalah siapa yang mengajarkan kekristenan. Gitu. Bukan siapa nabi yang mengajarkan kekristenan, siapa yang mengajarkan kekristenan. Itu baru akademi. Pertanyaan akademis itu. Ya, bukan saya mengajarkannya bro ya, tapi saya ingin meluruskan bahwa ya, siapa yang mengajarkan kekristenan gitu. Kalau masuk ke sana, siapa yang mengajarkan kekristenan, kita harus kupas Kristen itu artinya apa, asal mula kalimat itu dari mana. Ya, terus sebelum munculnya kata Kristen, apa julukan kepada mereka. Begitu. Kalau mau meneliti seperti itu, bukan datang langsung nanyain gitu siapa nabi yang mengajarkan Kristenan. Pertanyaannya salah itu ya. Pertanyaannya salah. Pertanyaan yang benar adalah siapa yang mengajarkan kekristenan
Gitu. Seluruh ajaran yang diimani sebagai ajaran yang bersumber daripada Allah atau Tuhan itu otomatis diajarkan oleh Nabi. Ya, dengan penjelasan Anda, saya memahami bahwa Kristen itu tidak diajarkan oleh Nabi. Makanya Anda mencoba untuk salto, ya, mengalihkan pertanyaan saya dengan asumsi yang Anda punya. Kembali saya ingin bertanya sama Anda, kalau Nabi Musa mengajarkan Bani Israel bagaimana menyembah kepada Hasem atau Allah, bagaimana kemudian Daud, Salomo, semua Nabi mengajarkan menyembah kepada Allah atau Tuhan. Nah, kemudian muncul sekte Kristen mengaku pengikut Yesus, konon. Maka muncul pertanyaan, siapa Nabi yang diutus untuk mengajarkan Kristen, mengajarkan menyembah kepada Yesus? Nabi mana itu? Coba Anda tunjukkan, silakan. Waduh, Bang Zuma ini merantau sana merantau sini nih kayaknya udah nggak ada lawan lagi Bang Zuma ini. Kasihan ya Bang Zuma ya sama mereka ini. Nggak ada yang berani kayaknya mau ngetek Bang Zuma aja, kayaknya ragu-ragu mereka nih Bang Zuma. Kasihan saya Bang Zuma. Sebagai penginjil jalanan, saya harus memahami kondisi yang saya alami sekarang ini, Bang. Bahwa teman-teman Kristen tidak akan mungkin ya langsung begitu saja menerima tantangan saya. Pasti mereka butuh pemikiran berulang-ulang untuk bagaimana bisa berdiskusi. Ya, kita pahamilah ya, teman-teman Kristen yang dulu sering berdebat dengan kita itu udah pada pensiun kali. Karena dia berpikir, kayak mana mau adu argumen dengan orang yang lebih paham kitab saya. Ya itulah beberapa alasan yang menyebabkan sahabat-sahabat Kristen itu menghindar. Seperti itu, Bang. Bro, ada beberapa koreksi yang saya mau sampaikan. Lu bilang Hashem itu adalah Allah. Ya, bukan bro. Ya, Hashem itu bukan Allah yang lu sembah. Ya, betul ini bro. Bukan Hashem itu bukan Allah. Allah itu adalah nama pribadi. Ya, Hashem itu punya nama pribadi. Ya, tertulis di situ adalah Yod He Vav He. Dan itu tidak dibaca Allah. Ya, itu dibaca Adonai atau Hashem. Gitu bro. Ya, saya kembali. Saya kasih tahu, pertanyaan lu itu tidak akademis ya. Bukan mengalihkan pertanyaan, mengalihkan pembicaraan, tetapi meluruskan ya. Pertanyaan akademis adalah, ingat ini baik-baik ya. Siapa yang mengajarkan kekristenan? Gitu. Itu yang akademis bro. Ya. Jadi ya begitu bro. Ya, diingat itu baik-baik bro. Saya rasa keilmuan Anda belum sampai ke sana. Jadi jangan membahas tentang Allah, tentang Hasem. Ilmu Anda nggak ada. Yang Anda pahami adalah Zeus atau Theos pagan Yunani, yang kemudian Anda jadikan Yesus, Anda nobatkan Yesus sebagai penjelmaan daripada Theos. Jadi gini, saya ingin Anda itu menjelaskan ya, sesuai dengan paparan-paparan Anda secara akademis katanya, iya kan? Kristen itu kan ajaran yang bagaimana kemudian umatnya mengaku dekat kepada Tuhan, menyembah kepada Sang Pencipta katanya, lalu kemudian punya kitab suci, dan tentu kitab suci ini diajarkan oleh para nabi kan gitu ya. Makanya muncul pertanyaan, kalau Anda mengatakan siapa yang mengajarkan Kristen, ya sama aja. Nabi mana yang mengajarkan Kristen? Silakan Anda tunjukkan.
Saya harus berawal dari situ. Karena kitab yang Anda ambil dari agama lain, di dalam kitab bilangan di dalam kitab ulangan, itu jelas dikatakan bahwa jika di tengah kamu ada seorang nabi, maka aku Allah akan menyatakan diri kepada nabi tersebut dalam penglihatan dan di dalam mimpi. Nah, jika benar Kristen itu diajarkan melalui oknum yang mendapatkan dirinya di mana Allah menyatakan diri kepadanya, seperti yang bukan ulangan ya, tetapi bilangan 12 ayat 6. Nah, di situ kan jelas bahwa yang menerima firman itu adalah orang-orang yang menerima penglihatan dari Allah. Nah, di situ Allah kategorikan mereka ini adalah seorang nabi. Yang mendirikan Kristen adalah orang yang konon ceritanya diberi amanah untuk di mana Allah menyatakan diri kepadanya. Nah, makanya saya tanya, siapa sih nabi Kristen yang mengajarkan Kristen? Itu yang perlu Anda jawab. Silakan. Iya bang, kasihan saya melihat mereka itu bang. Yang saya bingung nih bang, begitu dengar suara abang di grup mana aja, sangat langka sekali mereka berani mengetek abang. Kayak ketemu singa aja bang. Karena mereka malu bang, bahwa abang lebih paham masalah tentang biblos mereka, gospel mereka, sedangkan mereka tidak paham dengan Al-Quran. Di situ yang saya jadi sedih bang. Benar juga yang abang bilang ini. Makanya setiap yang berdiskusi dengan kita, pertama, kalau mereka tidak kelewat bahlul, pasti kelewat sombong atau kelewat angkuh, ngaku-ngaku bicara secara akademis lah, gitu. Kita nggak paham kitab lah. Tapi mau kayak mana lagi coba? Fakta di lapangan, hampir seluruh pendeta itu tidak ada yang paham bahasa asli daripada kitabnya mereka. Mereka hanya terjemahan lah. Apa susahnya bagi kita ini untuk terjemahan gitu loh. Iya kan? Lalu katanya mereka memahami kitab mereka berdasarkan sejarah. Sejarah yang mana? Lawang yang mereka katakan sejarah itu adalah cerita-cerita Lukas, Markus. Itu yang mereka anggap sejarah. Sementara kan terpampang dengan jelas. Kristen itu besarnya di mana, Kristen itu lahirnya di mana, Kristen itu asal-usulnya dari mana, kan gitu. Ya, hanya butuh sabar aja bang, untuk bagaimana bisa menolong sahabat-sahabat kita ini supaya menuju kepada jalan yang benar gitu. Seperti itu ya bang ya. Saudara Betran gak usah loncat-loncat kemana aja dulu ya. Kamu mau ngajarin saya Hasem, saya lebih paham ya, jadi gak perlu. Sudah banyak senior-senior kamu yang sudah pernah saya tatar dengan materi itu. Yang perlu saudara pahami sekarang ini adalah Rasulullah Muhammad SAW adalah nabi bagi umat Islam. Terlepas kamu percaya atau tidak lah, itu dari tamu. Nah sekarang yang pingin saya tahu, Kristen itu nabinya yang mana? Islam punya nabi, siapa? Muhammad SAW. Kristen punya nabi, siapa? Siapa? Jawab. Iya bang, makanya saya bilang tadi, selalu saya bilang sama mereka, kalau biblos kamu, gospel kamu, anak saya umur 6 tahun aja udah memahami. Karena semuanya terjemahan, sangat gampang. Cuma yang saya sedih bang, setiap abang masuk di grup mana aja, sangat langkah mengetek abang. Padahal mereka sangat paham siapa Zulkifli M. Abbas, ya kan? Tapi kalau mereka mau mencari ilmu, seharusnya kalau saya jadi Kristen, saya tag Bang Zuma, saya pertanyakan terus, kan gitu. Kita pengen mengetahui sebatas mana sih Bang Zuma ini paham dengan kitab saya kalau umpamanya saya Kristen, kan seperti itu. Nah, tapi begitu ngelihat Bang Zuma ada di mana aja, mereka takut mengetek Bang Zuma. Ya itulah tadi,
saya perhatikan, ibaratkan mereka itu rusa, Bang Zuma itu adalah singa. Ya bagaimana rusa mau dekatin singa, sedangkan rusa itu makanan singa, begitu Bang. Nah, ini yang benar nih. Layaknya kita kan, jika ada debater Kristen yang mengaku-ngaku paham Al-Quran, ngaku-ngaku lebih hebat Al-Quran daripada kita, oh sudah, pasti kita kejar, kita kulitin. Ya. Kita kulitin dan akhirnya apa? Terkapar. Nah, harusnya mereka juga seperti itu. Ketika saya mengaku sebagai penginjil, harusnya mereka kejar saya, bukan justru saya yang kejar-kejar mereka, ya kan? Betul Bang, betul. Salut buat Abang. Udah minum kopi nggak pagi ini Bang? Siapa Hashem, siapa Allah, siapa Theos, siapa Zeus. bro ha, itu sudah dibahas itu bro, ya bukan murid saya. Saya tidak tahu itu, ya bukan saya tidak tahu, ya saya paham itu kok bro. Ya ketika lu bilang Allah itu adalah Hashem, maka saya langsung menanggapi, Allah yang lu sembah itu bukan Hashem. Allah itu adalah nama pribadi. Ya, kalau Allah bukan nama pribadi, ya berarti yang lu sembah adalah Yod He Vav He, yang disebut adalah Hashem itu sendiri. Begitu bro. Tapi kalau itu nama pribadi, bagi Allah itu nama pribadi, dan Hashem juga punya nama pribadi, yaitu Yod He Vav He. Gitu. Begitu bro. Tulisan piktografinya juga ada. Begitu ya. Ya udah, saya saya merendahkan diri lah ya gitu ya. Dalam hal itu lu hebat ya, tapi saya bisa katakan bahwa lu juga tidak punya ilmu mengenai itu ya. Memahami Hashem dengan Allah aja lupa ya gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua bro ya, yang kedua saya kembali lagi ya, bahwa pertanyaan yang berbobot adalah ya, siapa yang mengajarkan kekristenan? Ya, bukan siapa nabi yang mengajarkan kekristenan, siapa yang mengajarkan kekristenan. Itu pertanyaan yang bobot. Ya, bobot itu berbobot namanya. Ya, yang lain pertanyaan lu itu nggak berbobot tuh. Ya, sebenarnya siapa itu nggak ada bobotnya tuh. Bukan maksudnya begini. Pertanyaan siapa nabi yang mengajarkan kekristenan itu pertanyaan tidak berbobot sebenarnya. Ya, pertanyaan yang berbobot yang kedua adalah ajaran kekristenan itu apa sebenarnya? Gitu, itu yang berbobot bro. Ya, kalau lu mau meneliti begitu dia. Ya, ajaran kekristenan itu apa sih? Bukan siapa, gitu. Bukan siapa yang bukan nabi siapa yang mengajarkan. Tidak seperti itu yang berbobot. Ajaran kekristenan itu apa? Itu yang berbobot. Dan yang berbobot yang kedua adalah siapa yang mengajarkan kekristenan, bukan siapa nabi yang mengajarkan kekristenan. Nggak ada bobotnya itu. Ya, memang itu pertanyaan bagus, betul itu pertanyaan. Saya akui itu pertanyaan, tapi itu nggak berbobot. Ya, nggak ada skornya. Ya, apa ya? Saya bisa katakan itu neto ya, neto. Ya, lu tahu artinya neto? Ya, begitu. Orang yang berilmu akan memahami dengan baik bahwa Allah atau Hasem punya perjanjian kekal. Di dalam kitab Kejadian 17, ya tepatnya ayat 7 kalau saya tidak salah ingat. Di situ Hasem, ya,
atau sembahan Bani Israel berjanji kepada Abraham bahwa dia akan menjadi sembahan Abraham, sembahan anak-anaknya Abraham secara turun-temurun. Aku akan menjadi Allahmu, Allah anak keturunanmu secara turun-temurun. Jadi kalau saudara itu punya ilmu, Anda tidak berkelit dari pertanyaan saya dan mencoba untuk lari dengan materi baru, di mana materi itu akan membuat kamu terkubur secara hidup-hidup. Itu ya. Aku akan mengadakan perjanjianku terhadap engkau Abraham. Ya. Perjanjianku itu adalah perjanjian kekal. Apa itu? Aku akan menjadi Tuhanmu. Aku akan menjadi Allahmu. Aku akan menjadi sembahanmu dan sembahan keturunanmu secara turun-temurun. Kamu nggak paham sampai di situ. Jadi kalau Bani Israel, Bani Ismail memiliki sembahan, tentu sembahan yang sama, karena itu sudah diperjanjikan oleh Allah itu sendiri, merupakan perjanjian yang kekal. Baca kitab Kejadian 17 ayat 7. Kalau kamu ada ilmu. Tapi bukan itu yang kita jadikan materi bahasan. Saya hanya ingin tahu siapa nabi yang mengajarkan ajaran Kristen. Sekarang kamu berkelit. Kamu mengatakan, salah, pertanyaanmu itu salah. Yang benar adalah siapa yang mengajarkan Kristen. Nah justru itu. Yang mengajarkan menyembah Yesus itu nabi siapa? Yang mengajarkan ibadah hari Minggu itu nabi siapa? Yang mengajarkan membatalkan Torah itu nabi siapa? Yang mengajarkan makan babi, yang mengajarkan koar-koar di gereja itu nabi siapa? Itu yang perlu kamu jelaskan supaya ketahuan asal-usul Kristen itu dari mana. Dengan caramu berkelit menyembunyikan identitas siapa pengajar Kristen, maka di situ sangat nyata Kristen itu bukan berasal dari ajaran para nabi. Dengan tidak berasal dari ajaran para nabi, maka benarlah yang dikatakan Al-Quran, bahwa orang-orang terdahulu gemar merubah-rubah firman Tuhan dan mengatakan apa yang ditulis dengan tangannya sendiri, dari mulutnya sendiri, bahwa itu adalah firman Tuhan. Benar. Sekarang terbukti, kamu penyembah Yesus yang adalah manusia tidak bisa membuktikan kepada kita siapa nabinya Kristen. Sekian banyak nabi yang diutus oleh Allah, Kristen tidak mampu menunjukkan satupun nabi yang mereka punya. Kenapa? Karena tidak ada nabi yang diutus dari Yunani. Assalamualaikum Bang Jul. Bang, umpang abang itu sudah dimakan sama ini Agus dan Sofan Sambirin di Open Debat. Terima kasih Bang Jul. Baik, Bang Boto, di sini juga ada yang sudah makan umpan. Saudara Betran yang nyamar-nyamar jadi Yahudi. Biasa penyusup serigala berbulu domba. Makanya saya tanya, siapa nama nabinya Kristen? Nggak bisa jawab dia, salto-salto. Oke Bang, nanti saya sesekali nyebrang ke medan perang sebelah. Makasih. Ada Bang, namanya KC, Lamsen, dan Martin. Oh, jadi itu nama nabi-nabinya Kristen, Bang? Oh, jadi itu nama nabi-nabinya Kristen, Bang? Nabinya kan belum dilantik, baru dilantik nanti tahun 2024. Nabinya Kristen kan katanya si Rudi Yohanes apa tanpa ragi. Kalau Tuhannya, calon Tuhan 2024 itu kandidatnya, kalau enggak Meme Kece, Lugahon Tambunan. Bisa nggak saya jadi kandidat? Aduh, ambil perjanjian dengan Abraham. Ya, Abraham punya istri. Namanya Sarah dan Hagar. Ya, Hagar itu adalah pembantu. Ya, dan itu bukan istri sahnya. Istri sahnya adalah
siapa ini, uh, Sarah ya, Abraham memperistri si Hagar atas usulan daripada si Sarah istrinya, sehingga mengambil Hagar menjadi istrinya, karena waktu itu si Sarah mandul waktu itu, gitu ya. Itu kisahnya. Dan kisah perjanjian kisah perjanjian keturunannya itu ya, itu betul ada di ayat itu ya. Tetapi yang masih menyembah Hashem sampai sekarang ini adalah punya nama pribadi ya. Orang Yehudi menyebutnya itu Adonai, menyebutnya Hashem. Yang tertulis dalam kitab Tanakh itu adalah Yod-Heh-Vav-He ya, begitu. Sedangkan ya orang Muslim, orang Islam menyembahnya siapa? Menyembahnya kepada Allah. Itu nama pribadi, bro. Allah dan Hashem jangan dicampur adukan. Itu bukan nama yang satu ya, bukan ya. Mungkin ya di perjanjian itu ya dijanjikan kepada Abraham ya, keturunannya turun temurun, contohnya gitu ya, itu disampaikan. Tetapi ada beberapa orang ketika sampai pada Muhammad ini sudah kacau ya. Pada zaman Muhammad ini sudah kacau, begitu ya. Kaum Kedar ya sudah dikacaukan oleh Muhammad, begitu. Keturunan Muhammad itu banyak ya, banyak seperti bintang di langit, pasir di laut. Bukan cuma bukan cuma keturunan Ishak dan keturunan Ismail, bukan, banyak banget ya keturunan Abraham ini turun temurun. Dan salah satu, wajar aja kalau ada salah satu dari keturunannya ini yang tidak menyembah kepada Hashem ya, kita tarik undur waktunya lagi ya, pada zaman Adam dan Hawa ya kan, yang ada cuma satu, yaitu Hashem, Elohim, Yod-Heh-Vav-He. Zaman Nuh siapa yang ada? Yod-Heh-Vav-He ya, Hashem, Adonai, Abraham, turun temurun. Dan sampai sekarang orang Israel, orang Yahudi menyembah sang Hashem, Yod-Heh-Vav-He. Lah, Islam dikacau pada zaman Muhammad ya. Disinilah kacaunya pada zaman Muhammad. 500 tahun ya, 500 tahun setelah Yeshua Mashiach meninggal atau bangkit ya, 500 tahun, begitu bro, kalau memahami hal kesana ya gitu. Nah, kembali lagi saya katakan bahwa pertanyaan lu itu tidak berbobot ya, tidak berbobot. Bukan siapa nabi yang mengajarkan kekristenan. Penekanannya bukan siapa nabi ya, bukan penekanannya ke sana, tetapi siapa yang mengajarkan kekristenan gitu. Bukan nabi siapa ya. Itu pertanyaan yang tidak bagus ya, tidak bagus. Pertanyaan yang bagus adalah ya, siapa yang mengajarkan kekristenan? Ajaran Kristen itu apa? Itu yang berbobot, bukan siapa nabi gitu. Saya tidak menyembunyikan. Justru saya mengeksposisi daripada kekristenan itu begitu memang ya gitu.
Kalau mau meneliti seperti itu, bro, bukan saya ajarin ya, tapi mau meneliti seperti itu, ya, kekristenan itu apa, asal mula kata Kristen dari mana, sebelum disebut Kristen mereka orang-orang kelompok ini disebut apa, semua ada di dalam Alkitab. Itu bro, ya, gitu. Saya ingin sampaikan satu hal sama bro ya. Tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang diberikan kepada manusia yang olehnya dapat diselamatkan selain daripada Yeshua Mashiach. Lu bro, tinggalkan Islam dengan segera, ya. Tinggalkan Islam dan tinggalkan Muhammad. Sembahlah Hashem di dalam Yeshua Mashiach. Gitu bro. Kamu mau salto kemanapun tetap aja kamu ketampar. Kau mengatakan Hasem. Emang Yesus itu Hasem yang kau sembah? Jadi percuma. Sekarang kamu menghujat lagi Abraham. Padahal Allah sudah menerangkan di dalam kitab Kejadian. Aku akan mengutuk siapapun yang mengutuk engkau Abraham. Lagi-lagi kamu pamer kebodohan mengutuk Abraham. Kamu katakan Abraham itu istrinya budak. Kamu katakan dia itu Hagar itu bukan istri yang sah. Berarti Abraham berzina dong. Berarti Ismail anak haram dong. Lagi-lagi kau mengutuk Abraham. Makanya saya bilang, ya, sebagai penginjil saya itu kecewa dengan kalian. Mulut kalian aja yang besar, tapi ilmu kalian itu nggak ada gitu loh. Itu yang membuat saya kesal itu gitu. Ya, ini sudah 5 grup saya masuk, ya, grup Kristen, tapi tidak ada yang bisa tidak ada yang bisa berdebat dengan ilmu gitu. Hanya mampu mengatakan secara akademis, ya. Tapi faktanya situ nggak bisa menunjukkan sisi keakademisan Anda. Iya toh? Anda tidak bisa hanya mengutuk Abraham yang Anda bisa. Makanya saya katakan samamu, ini saya sedang ingin tahu siapa nabi yang mengajarkan Kristen. Kamu nggak bisa menunjukkan. Kenapa? Karena memang tidak ada nabi yang Kristen. Kristen itu tidak diajarkan oleh para nabi. Itu aja yang kamu perlu pahami, ya. Jadi materi ini saya tekankan samamu, materi yang khusus kamu tempati sembunyi ini tentang Abraham. Di Kejadian 12 ayat 3 itu jelas Allah mengatakan kepada Abraham, Abraham, aku akan mengutuk siapapun yang mengutuk engkau. Itu janji Allah kepada Abraham. Nah sekarang kamu mengutuk Abraham. Kamu katakan Hagar itu budak, kamu salah. Kamu salah. Hagar itu adalah anak seorang raja, asal kamu tahu. Ya, Hagar itu adalah anak seorang raja di Mesir. Ngerti nggak? Kalau berbicara mengenai Mesir, maka Mesir itu pernah menjadi majikannya Bani Israel. Ngerti? Musa harus kamu pahami, Musa itu diutus oleh Allah untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan orang tuanya Hagar. Sampai sini kamu paham nggak? Ya, kamu sebagai orang dewasa buka dong akal sehatmu. Kamu kelihatannya nggak ngerti, kamu diskusi dengan siapa gitu. Ya, Hagar itu adalah putri seorang raja besar di Mesir, di mana Mesir, ya, bapaknya dia disebut sebagai Fir'aun. Namun Fir'aun yang dimaksud di sini bukanlah Fir'aun yang menganggap dirinya sebagai Tuhan, tapi Fir'aun lain yang diceritakan di dalam Al-Quran maupun yang diceritakan di dalam Gospelmu, dalam kitab yang kamu ambil dari Bani Israel. Jadi Hagar itu bukan budak. Yang keturunan budak itu Sarah. Kalau Anda mau tahu, kenapa saya katakan demikian? Karena dia dari Israel. Israel budak daripada bangsa Mesir. Sementara bapak daripada Hagar itu adalah seorang raja di Mesir. Berarti bapaknya Hagar memperbudak Sarah dan keturunannya. Itu yang betul. Ya. Saya lihat dari pagi sok-sokan gitu. Mau membahas tentang Rasulullah Muhammad SAW itu nabi palsu. Nah sekarang justru agamamu yang saya buktikan agama palsu. Sebagai agama yang membawa-bawa ajaran Bani Israel. Tunjuk nabimu aja kamu nggak bisa.
menandakan bahwa memang agamamu itu ya asal-usulnya dari Yunani, dibawa oleh penjajah Romawi. Itu loh. Ya. Jadi kamu harus tahu, kamu itu sedang mengutuk Abraham. Makanya kamu tidak akan pernah bisa menemukan titik kebenaran dalam hidupmu, oleh karena kamu sudah dikutuk oleh Allah, dikutuk oleh Tuhan. Lalu kemudian kau katakan Allah itu bukan Hasem, Hasem itu bukan Allah. Inilah akibat kutukan itu. Kamu nggak mampu menerima kebenaran. Sudah jelas-jelas, wahai Abraham, aku berjanji dengan perjanjian kekal kepadamu. Aku akan menjadi Tuhanmu, Tuhan anak-anakmu, Tuhan keturunanmu secara turun-temurun. Kamu ingin mengatakan Ismail itu bukan keturunannya gitu? Hah? Apa kamu ingin jauh lebih parah lagi mengutuk Ismail itu adalah anak-anak ayam gitu maksudmu? Kamu nggak mau mengakui dia sebagai anak Abraham? Ya, jangan gila dong. Kamu tuh harus tahu, orang kedua yang menerima perintah perjanjian kekal untuk sunat itu Ismail. Ya, Ismail itu adalah anak Abraham. Meskipun kitabmu yang hanya terjemahan, itu mengenyampingkan, menyepelekan, membuang Ismail di dalam sejarah keturunan Abraham. Ngerti kamu? Penyusup aja kok belagu kau. Jadi saya tanya samamu, ya. Siapa nabi yang mengajarkan kau menyembah kepada Yesus? Jawab. Kalau tidak ada, berarti ajaranmu bukan berasal dari para nabi. Kalau ada ajaran yang mengatasnamakan nabi-nabi, tetapi tidak ada nabi yang mengajarkan itu, berarti itu adalah nabi palsu. Ya sudah, kamu jawab aja sekarang. Siapa yang mengajarkan kekristenan? Ya, saya tunggu. Tunjuk. Jangan kau katakan Yesus, karena Yesus tidak pernah mengajarkan kekristenan. Yang Yesus ajarkan adalah bagaimana kemudian Bani Israel menyembah kepada Allah. Berarti ya? Jadi Yesus tidak pernah mengajarkan Kristen. Ya, itu saya bisa jelaskan terlebih dahulu. Saya bisa jelaskan nanti. Jawab aja dulu, siapa nabi yang mengajarkan kekristenan? Silakan. Ini penghuni grup ini kok pada kabur ya? Kenapa? Apa ini mau serah terima grup ke kita ya? Tadi adminnya lihat saya lagi ngasah cangkul deh. Dimana cangkul itu saya persiapkan untuk menyunat mereka. Wajar kalau mereka kabur dari grup sendiri. Kalau masih, yuk kita mulai yuk. Siapa nama nabinya Kristen? Silakan. Mari Bapak Zulkifli, gua baptis Bapak Zulkifli. Mari. Sebelum saya dibaptis, boleh dong saya bertanya, ya, siapa nama nabi Kristen? Silakan. Alkitab saya tidak membawa agama manapun. Alkitab bukan seperti kitab yang di karang Jibril yang diberikan nabi yang membawa agama. Dan Kristen bukanlah agama. Ini harus digarisbawahi. Ya, nama kitabmu aja rampok dari Quran. Alkitab itu nama lain daripada Al-Quran. Sebut aja gospel atau biblos, nggak usah malu-malu lah. Gospel gitu. Nah sekarang katanya gospel tidak bawa agama, oke, tapi bawa ajaran kan? Makanya saya tanya samamu. Kalau para nabi diutus oleh Allah itu kan membawa ajaran. Nah, nabi mana yang mengajarkan kekristenan? Jawab. Nabinya Kristen 24. Semuanya ya, termasuk Yesus. Bukan ke-25. Nabi penutup itu nabi palsu. Iya, coba Anda tunjukkan siapa aja nabi-nabi Kristen itu. Tunjuk aja, satu aja dulu, satu aja, silakan. Nama nabinya Kristen itu bukan aja 24. Ya, tetapi ada banyak nabi Kristen ya. Itu lebih kurang 100 lebih nabi Kristen itu ya. Oke. Tadi kamu katakan ada 24. Sekarang kau katakan lagi bukan 24.
Coba Anda tunjukkan satu nama nabinya Kristen, silakan. Zulkifli, seharusnya Anda ini belajar lebih baik supaya tidak kelihatan kamu ini sedang berbohong atau berdusta gitu loh. Kitabmu itu muncul di 700 tahun loh. Setelah para rasul bersama Yesus naik ke surga loh. Baru adanya kitabmu. Oh, berarti rasul-rasulmu juga naik ke surga gitu, Paulus, Lukas, Markus. Baru tahu saya. Kitabmu itu adanya di abad ke-18, ya, di bawah wadah lembaga Alkitab Indonesia atau lupa ayat Injil. Al-Quran itu adanya abad ke-7. Kitabmu ada di abad ke-18. Itu selisih berapa ratus tahun itu. Ya, jadi kamulah harus belajar, ya. Lalu kemudian saya kan bertanya, siapa nama nabinya Kristen? Kok kamu mencret? Apa artinya Al-Quran itu, ya, Bapak Jul? Nggak usah saldo dulu, Pak Triple G. Jawab aja dulu. Siapa nama nabi yang mengajarkan Kristen? Silakan. Di dalam Yohanes 13 ayat 13 itu, terjemahan LI yang lain mengatakan, kamu menyebut aku guru dan junjungan, tepat itu bagimu, karena akulah guru dan junjungan dan Tuhan. Gitu ya Bapak Zulkifli. Saudara nggak nyambung. Yang saya tanya, siapa nama nabinya orang Kristen? Silakan. Yesus Kristuslah junjungan dan Tuhan, dan bukan Muhammad itu penutup nabi. Yesuslah penutup nabi dan Tuhan yang sebenar. Itu ya Bapak Zulkifli. Coba jangan ambigu, Bang. Jawab yang tegas. Nabinya orang Kristen itu siapa? Silakan. Sejarah yang kamu pelajari itu tentang Alkitab adalah sejarah yang palsu. Alkitab ditulis para rasul, di mana para rasul berkumpul menulis ucapan Yesus di dalam 4 kitab Injil, ya. Kamu tidak usah ngarang bebas gitu. Iya, silakan kamu berasumsi seperti itu. Nggak apa-apa. Saya maklum kok. Nah, sekarang coba tunjukkan mana kitabnya para rasulmu itu. Yang ada kan kitab Lembaga Alkitab Indonesia yang kamu tenteng sekarang. Dan tidak mungkin para rasul-rasulmu itu menuliskan dengan bahasa Indonesia. Ya toh? Nah, sekarang saya minta tunjukkan dong. Ya, kitab-kitab rasulmu itu, rasul-rasul palsumu itu mana kitabnya? Tunjukkan. Nggak ada kan? Dan kamu tidak akan pernah bisa menunjukkan. Kenapa? Karena kamu hanya memiliki kitab terjemahan. Kitab terjemahanmu itu dibuat pada abad ke-18. Itu pun masih sembunyi-sembunyi. Waktu itu di Batavia dibuat itu pertama kali. Diterjemahkan gospel Belanda masuk ke dalam bahasa Melayu. Paham? Al-Quran ada di abad ke-7, coy. Ke-7, coy. Mulutmu mengatakan, oh tidak, kami punya Alkitab, zaman Rasul-Rasul. Aduh, kata Alkitab aja baru kemarin kamu ambil dari Al-Quran. Gospel yang kamu maksud, gospel, gosok pelan-pelan. Pertanyaan saya, siapa nabinya orang Kristen? Jawab. Itu papirus dan terjemahannya apa, Bapak Jul? Kamu terbalik, Jul. Ya, manuskrip orang Kristen itu sejumlah tahunnya itu lebih kurang dekat 2000 tahun, ya Bapak Jul. Karena Kristen itu muncul pada abad pertama sampai 2000 tahun sekarang ini juga terpelihara manuskripnya, ya Bapak Jul. Iya, itu teorinya gitu. Saya pun bisa mengatakan Al-Quran itu ada 500 tahun sebelum Masehi. Bisa saya berteori seperti itu. Tapi kita berbicara mengenai fakta, Bung. Fakta. Kitabmu itu muaranya dari mana?
kitab itu muaranya dari Lembaga Alkitab Indonesia. Dapatnya dari mana? Dari Belanda. Belanda dapatnya dari mana? Dari Inggris. Inggrisnya dapatnya dari mana? Dari mana? Dari mana? Muaranya ujung-ujungnya kemana? Ke Yunani. Khusus kitab yang ada di dalamnya tertulis kata Alkitab itu nanti di abad ke-18. Nirunya dari Al-Quran. Kamu ke Amerika sana, kamu ke Jepang, kamu ke Thailand, keluar daripada Indonesia. Tanya, mana Alkitab? Mereka nggak ngerti apa itu Alkitab. Hanya Kristen Indonesia aja yang kepedean menggunakan sebutan kitabnya dan sebutan Alkitab. Di luar sana disebut gospel. Ngerti? Ya. Holy Bible. Ngerti? Kalau nggak ngerti ya sudah, rehat aja dulu. Namun sebelum rehat, jawab dulu siapa nama nabinya Kristen yang Anda katakan tadi. 24. Salah, lebih dari 24. Ada yang melihat saudara Bertrand nggak, sang penyusup ini? Yang ke Yahudian tapi tidak ngerti ajaran Yahudi. Ada nggak yang melihat? Kok setelah saya katakan bahwa dirinya mengutuk Abraham, nggak nongol lagi? Hanyut kali dia ya? Waduh, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Siap, Ustadz Zulkifli. Lanjutkan dakwahnya Ustadz Zulkifli. Kami supporter mendukung. Siap. Barokah. Bertrandnya udah kabur, Bang. Kabur dia, hilang tanpa jejak. Zulkifli, kitabmu itu sudah dibakar oleh Utsman. Mengapa dibakar? Karena Al-Quran tidak tahu membaca, gimana cara bacanya. Bacanya tunggang tabalik, nggak dimengerti. Makanya Utsman membakarnya. Terdapat di dalam Al-Bukhari ayat yang ke-6619. Beliau sendiri membakarnya. Apa yang dibakarnya? Yang dibakarnya bukan buku, tetapi yang dibakarnya adalah manuskrip yang dibakarnya. Gitu. Makanya nggak ada manuskrip sekarang Al-Quran. Adanya yang dimakan kambing. Karena kesukaan kambing makanan. Gak usah salto kemana-mana, ilmumu nggak ada. Si Bertrand aja udah kabur. Ya, Triple G hapus VN-nya, malu dia klaim-klaim nabinya Bani Israel. Sekarang kamu dong yang jawab, nabinya Kristen itu siapa? Satu aja, silakan. Nabi Kristen adalah nabi juga ahli-ahli Taurat, ya Bapak Jul. Nabi orang Yahudi, nabi juga orang Kristen, Bapak Jul. Buktinya Torah dan Evangelion itu sama, satu buku, satu Alkitabnya Kristen dan orang Yahudi, Bapak Jul. Oh, nggak mungkin. Karena Nabi Yahudi tidak mengajarkan kekristenan. Ya, nabi yang dimaksud di sini adalah nabi yang mengajarkan tentang Kristen yang menyembah kepada manusia, yang makan babi, ibadah hari Minggu, mengharamkan sunat. Nabi mana yang mengajarkan itu? Tunjuk satu nama aja, silakan. Kitabmu itu kalau dibongkar, kalian semua itu ya kebakaran janggut. Kalau dipertikaikan kitab kalian yang penuh keserampangan terhadap kitab orang lain, katanya menyempurnakan. Bukan menyempurnakan, tetapi merusak gitu. Apalagi kalau isinya kitab kalian itu kitab cabul Muhammad, ya kan? Kitab cabul Allah. Aduh. Nggak mungkin lah saya membahas kitabku sama orang yang tidak bisa baca kitabku. Nggak mungkin. Itu sia-sia aja. Ya, buang-buang waktu. Yang perlu kamu bahas di sini, siapa nabinya Kristen. Itu aja dulu, susah kali kau sebutkan. Kalau umat Islam kan, siapa nabinya umat Islam?
Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Udah tegas kan? Nah sekarang saya tanya sama siapa nabinya umat Kristen? Ayo. Itu nabi-nabi orang Israel, nabi juga orang Kristen Bapak Jul. Karena keselamatan datangnya dari bangsa Yahudi. Maksudnya keselamatan dari jalurnya Kristus yang menebus dosa manusia dan bisa membawa masuk surga. Itu Bapak Jul. Lalu. Sudah saya jelaskan. Nabi orang Israel itu mengajarkan menyembah kepada Allah. Sementara Kristen itu ajaran yang mengajarkan menyembah kepada Yesus. Nah, Allah itu bukan makhluk, Yesus makhluk. Allah bukan manusia, Yesus manusia. Makanya saya tanya, Nabi mana yang mengajarkan tentang Kristen? Jawab. Bukankah orang Kristen itu percaya pada Yesus? Manakala orang Yahudi itu ada sebagian percaya atau enggak, ya? Tetapi mujurlah orang Yahudi sekarang, mulailah udah mereka insaf dan sadar bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dan orang Yahudi sekarang sedang berkumpul untuk percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Begitu, Jul. Ya udah, tunjuk aja nabi mana yang percaya kepada Yesus. Sederhana kan? Iya, dua aja nabi gua sentuh di sini ya. Nabi Musa dan Nabi Ilya yang berjumpa di gunung pada waktu Yesus berubah rupa menjadi lebih terik daripada cahaya matahari di atas gunung ya. Itu Bapak Jul ya. Dan banyak lagi nabi-nabi yang terkemuka, nabi besar dan nabi kecil. Ya, banyak nabi-nabi yang diadili oleh Yesus karena Yesus itu akan turun untuk mengimatkan dunia ini di akhir zaman. Begitu Bapak Jul. Oh, gitu. Jadi Yesus juga dulu pernah datang kepada Nabi Musa dan Elia. Oh, gitu. Saya baru tahu. Berarti Tuhanmu ada 4 dong ya. Dulu kan datang dalam rupa Yesus anak Maria. Jadi Tuhan itu mengambil rupanya anak Maria. Nah, ketika dia datang kepada Musa juga mengambil rupa seorang manusia, tapi nggak ditahu siapa. Mungkin Tukul kali ya. Jadi Tuhanmu ada 4. Tapi bukan itu yang sedang ingin saya ketahui dari Anda. Saya hanya ingin pembuktian bahwa Nabi Kristen itu siapa aja. Nabi mana yang mengajarkan menyembah Yesus. Bukan Yesus yang datang berjumpa Nabi Ilya dan Nabi Musa, Bapak Jul. Tetapi Nabi Ilya dan Nabi Musa itu datang jumpa kepada Yesus di atas gunung dalam berupa real, dan entahkah itu secara roh, entahkah itu secara jasmani, ya hanya roh yang tahu, hanya Tuhan yang tahu. Karena pada waktu Yesus berdoa di atas gunung yang berupa-rupa seperti lebih terik dari cahaya matahari, kalau Yesus enggak disalib, Nabi Musa dan Nabi Ilya enggak diterima di surga, enggak bisa masuk surga. Begitu Bapak Jul. Ente ente naon. Yang saya tanya, siapa nama nabi yang mengajarkan menyembah kepada Yesus? Nah, itulah nabinya Kristen. Siapa namanya? Jawab, nggak pakai sayur lontong, kakak. Bro, ada beberapa koreksi yang saya ingin sampaikan. Yang pertama adalah mengenai Abraham ya. Abraham, saya tidak mengutuk, saya menyampaikan kejujuran Alkitab. Ya, status Hagar ketika dia sampai di dalam keluarga Abraham, maka statusnya adalah sebagai budak. Ya, hamba atau budak lah di dalam keluarga Abraham. Begitu, statusnya begitu. Ya, dan istri sah daripada Abraham itu adalah Sarah.
Ya, saya berbicara waktu itu, ya, istri sah daripada Abraham itu adalah Sarah, dan Hagar itu bukan istri sahnya, sekalipun itu adalah diizinkan oleh si Hagar, tapi itu tidak sah. Itu hanya diizinkan oleh Sarah, dan ketika diizinkan oleh Sarah itu tidak dikatakan zina. Ya, itu tidak dikatakan zina, tidak. Saya tidak berkata itu zina, tidak. Lu yang bilang itu zina, ya. Begitu bro, untuk penjelasan itu. Hashem, ya, Hashem, saya katakan Hashem itu bukan Allah, ya, bukan Allah. Kalau lu percaya Allah itu nama pribadi, ya, maka pasti lu akan mengakui bahwa Yod He Vav He itu adalah nama pribadi. Ya, ya, memang betul, ya, memang betul. Memang betul bahwa dari disampaikan kepada janji itu kepada Abraham, keturunan, kepada janji keturunan. Betul itu ayat itu, ya, itu betul. Tapi keturunan Abraham yang mana? Ya, turun temurun. Begitu. Keturunan Abraham ini banyak, bagikan bintang di langit dan pasir di bumi. Begitu. Keturunan yang mana? Anak perjanjian itu siapa? Gitu. Kalau kita masuk ke sana begitu, bro. Ya, kita harus berani mengeksposisi ke sana, gitu. Ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah tetap saya berkata bahwa pertanyaan itu tidak berbobot. Siapa nabi yang mengajarkan kekristenan? Itu pertanyaan yang tidak berbobot. Nggak ada skornya, nggak ada nilainya. Yang ada nilai adalah siapa yang mengajarkan kekristenan, dan yang kedua adalah apa ajaran kekristenan itu. Itu yang berbobot. Jangan tidak, penekanannya bukan kepada siapa nabi yang mengajarkan, bukan, tetapi siapa yang mengajarkan, bukan siapa nabi, siapa yang mengajarkan tentang kekristenan. Ya, begitu, bro. Itu yang ketiga. Yang keempat, saya ingin mengomentari bahwa Yeshua masih tidak pernah mengajarkan tentang agama Kristen. Ya, siapa yang mengajarkan agama? Kenapa? Maksudnya begini. Ngapain Yeshua masih mengajarkan agama Kristen? Tidak ada. Yeshua Mashiach mengajarkan bagaimana mengikut dia. Makanya di dalam kisah Yeshua Mashiach, dalam kisah Injil, dia katakan, ikutlah aku, follow me. Ya, ikut aku. Begitu, bro. Ya, jadi Yeshua Mashiach tidak pernah mengajarkan tentang agama Kristen. Ya, tetapi yang mengajarkan itu adalah titik-titik, begitu. Ya, seperti itu, bro. Saya belum kasih tahu itu, ya, karena pertanyaan bro belum berubah. Ya, gitu, bro. Atau saya kasih bocoran seperti ini, ya. Saya mau kasih bocoran seperti ini. Ketika Matius pasal yang ke-28 ayat 18 sampai ke-20. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Dia katakan, pergilah ke seluruh dunia, ya, ajarkan Injil, baptis orang percaya. Disampaikan kepada siapa? Disampaikan kepada murid-murid, ya, dan murid-murid ini, ya, menyampaikannya di seluruh dunia. Murid-murid ini, ke-12 pengikut itu, mulai dari Simon Petrus, Andreas, Yakobus dan seterusnya, mereka bergerak menyampaikan
memberitakan bagaimana menjadi pengikut Yesus HaMashiach, termasuk Paulus. Bagaimana caranya menjadi seorang pengikut Yesus HaMashiach. Ya, jadi ingat, bukan Yesus HaMashiach mengajarkan agama Kristen. Salah lu, bro. Ya, salah. Bukan seperti itu, ya, bukan seperti itu. Yang dimaksud adalah, ya, Yesus HaMashiach mengutus para pengikutnya. Para pengikutnya ini ada banyak nih. Ada yang kelompok 12, ada yang kelompok 70, ada yang kelompok 120, ya, dan banyak kelompok-kelompok lain, ya, seperti itu. Dan nama-namanya ada di situ, bro. Itu dia. Kalau mau meneliti Alkitab seperti itu, bukan siapa nabi yang mengajarkan agama Kristen. Tidak seperti itu. Bukan begitu pertanyaan yang baik. Pertanyaan yang baik adalah siapa yang mengajarkan kekristenan, bukan siapa nabi yang mengajarkan agama Kristen, bukan siapa nabi yang mengajarkan kekristenan. Pertanyaannya tidak akurat, tidak baik, tidak bagus, ya. Mohon diperbaiki pertanyaan itu, bro, ya, supaya bro mengerti. Suaramu di sini kelihatan kali kau bisik-bisik, ya. Jadi saya harus betul-betul menempelkan HP ini ke kuping baru bisa saya dengar. Tidak seperti tadi waktu pertama lantang. Giliran ditanya siapa nabi yang mengajarkan Kristen, karena memang tidak ada, Kristen itu bukan ajaran nabi-nabi, maka suara Anda mengecil setelah menghilang hampir sejam. Oke, saya tidak mau mengomentari ketidaktahuan Anda tentang Abraham, ketidaktahuan Anda tentang apapun itu yang Anda terangkan tadi, karena saya tahu ilmu Anda terbatas. Saya ingin fokus kepada tema siapa nabi yang mengajarkan tentang kekristenan. Siapa nabi yang mengajarkan tentang Yudaism? Musa. Siapa nabi yang mengajarkan tentang kekristenan? Tidak ada. Siapa nabi yang mengajarkan tentang Islam? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlepas Anda imani atau tidak, yaitu derita Anda. Yang pasti yang mengajarkan Islam menurut iman kami adalah seorang nabi, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Kristen ternyata tidak diajarkan oleh para nabi. Kemudian Anda ingin mencoba mengibulin orang dengan Anda mengutip Matius 28. Hati-hati Anda. Berbicara dengan Matius 28 itu, Anda nanti ketampar sendiri dengan dalil-dalil itu. Dimana ketika saya minta Anda membuktikan tanda-tanda yang menyertai orang percaya, habis Anda. Ya, begitupun dengan Markus 16 ayat 9 sampai ayat 20 yang sekaitan dengan dalil-dalil yang tidak ditemukan di Kodeks Sinaiticus dan Vatikanus itu, habis Anda. Kenapa Anda bersikukuh untuk tidak mau pertanyaan saya itu membahas tentang kenabian? Karena ajaran Anda tidak diajarkan oleh para nabi. Sementara seluruh sumber yang berkaitan dengan agama langit, tentu yang mengajarkannya itu adalah seorang nabi. Nabilah yang mengajarkan bagaimana kemudian manusia bisa mengetahui baik yang benar dan siapa penciptanya. Itu yang mengajarkan adalah seorang nabi. Ketika ada sosok yang bukan nabi mengajarkan suatu agama, mengajarkan sebuah konsep, mengajarkan rumusan-rumusan tentang akidah, maka tinggalkan ajaran itu, karena tidak bersumber daripada ajaran nabi. Ya, kata Allah jelas di dalam bilangan, jika di tengah-tengahmu ada seorang nabi, maka aku Allah akan menyatakan diri kepada nabi tersebut melalui mimpi dan melalui penglihatan nabi tersebut. Nah, jika seorang nabi, jika seorang yang diakui sebagai pengajar, tapi ternyata dia itu bukan seorang nabi, maka jangan kamu percaya, karena ajarannya itu bukan dari Tuhan. Kalau ajarannya dari Tuhan, maka otomatis dia adalah nabi. Bilangan 12 ayat 6. Itu perlu saya ajarin Anda. Jika ada seorang nabi di antaramu, ini nabi maksudnya siapa? Pengajar.
Aku akan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan, dan aku akan berbicara kepadanya melalui mimpi. Jadi keluar daripada kategori ini bukan nabi. Keluar daripada kategori nabi bukan penyampai firman. Jika bukan penyampai firman, maka dia adalah penyesat. Nah, muatan-muatan yang termuat di dalam konsep akidah orang Kristen adalah muatan-muatannya yang konon diimani sebagai kalamullah, firman Allah. Tapi anehnya, ternyata jangankan nabi-nabi, Yesus pun Anda akui tidak mengajarkan tentang Kristen. Jadi kalau Yesus aja tidak mengajarkan Kristen, itu sudah nyata Kristen itu sesat. Karena tidak diajarkan oleh Yesus. Udah selesai. Jadi kalau Anda ingin mencoba sembunyi, berkelit tentang pembahasan-pembahasan ke Abraham, no, ilmu Anda minim, sangat minim, jauh, belum sampai ke sana Anda. Memahami tentang siapa pengajar Kristen aja Anda sembunyikan dengan Anda mengatakan titik. Ada apa? Kenapa kamu harus menyembunyikan? Sementara buah dari penyesatan si iblis itu sudah ketahuan bahwa ajarannya tidak bersumber daripada pengajaran Nabi. Sebuah konsep keyakinan yang tidak berasal daripada Nabi itu pasti adalah ajaran buatan manusia. Contoh, Hindu. Nabi mana yang mengajarkan tentang Hindu? Nggak ada. Nabi mana yang mengajarkan tentang Buddha? Nggak ada. Nabi mana yang mengajarkan tentang Kristen? Tidak ada. Berarti, ya, Buddha dan Hindu sama-sama pagan. Itu udah pasti. Karena ajaran seorang Nabi itu sudah pasti tidak ada keraguan berasal daripada Allah. Anda tidak percaya Quran? Boleh. Tapi apakah Anda juga tidak percaya bilangan? Di mana agama Kristen itu tidak punya pijakan jelas selain daripada mengambil kitabnya agama lain, yaitu agama Yudaism. Ya, jadi dengan kata lain, Anda sudah putus asa membuktikan agamamu tidak memiliki konsep kenabian. Ya, di grup Kristen yang satu tadi ada yang mengatakan Nabi Kristen itu ada 24. Salah katanya. Diralat lagi, Nabi Kristen itu bukan 24, banyak katanya. Ya, salah satunya Nabi Musa. Oh, tunggu dulu, jangan mimpi Anda. Nabi Musa itu adalah nabi yang mengajarkan tentang tauhid, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang nusul menjadi makhluk. Jadi kalau ada agama yang mengajarkan Tuhannya adalah manusia, jangan gila dong. Itu bukan agama benar. Itu agama sesat. Ya, pesan saya kepada Anda, jika ternyata agama Anda tidak diajarkan oleh Yesus, tinggalkan agama itu. Karena dia akan menggiring Anda ke neraka. Seindah dan secantik apapun lisan atau tulisan yang ada di dalamnya, jelas agama Anda adalah agama setan. Karena tidak berasal daripada Yesus. Paham sampai sini? Luar biasa penyampaianmu, bro. Ya, luar biasa. Dan bro mengkoreksi nada suara saya. Ya, nada suara saya seperti ini. Ya, mungkin karena terlalu jauh HP-nya atau terlalu dekat. Nah, sekarang saya dekatin HP-nya, ya. Begini, bro. Ya. Bro katakan bahwa jika ajaran itu bukan dari Nabi, maka ajaran itu bukan sah. Itu yang pertama. Yang kedua, bro katakan bahwa Muhammad itu adalah nabi yang mengajarkan agama Islam. Saya tidak mau masuk ke sana karena itu ajaran bro. Yang ketiga adalah bro lebih banyak ambil referensi dalam Alkitab untuk membenarkan asumsi-asumsi Anda mengenai Alkitab. Sama seperti Abraham berkutip semua dari Alkitab. Ya, begitu. Nah, bro bilang di mana itu? Di Matius 28 ayat 18 sampai 20. Ya, saya kutip itu bahwa tentang penyebaran kekristenan. Kenapa saya kutip itu? Karena itulah Yeshua HaMashiach
memberikan mandat kepada para pengikutnya untuk menyampaikan hal yang dia sudah sampaikan kepada para murid-muridnya. Ya, saya percaya Yeshua HaMashiach itu juga adalah nabi. Saya percaya Yeshua HaMashiach itu nabi. Betul, tetapi ada hal lain lagi. Ya, saya ingin katakan kepada bro, ya, Yeshua HaMashiach itu nabi, betul. Yeshua HaMashiach itu adalah imam, betul. Yeshua HaMashiach itu adalah raja, betul. Yeshua HaMashiach itu adalah hamba, betul. Yeshua HaMashiach itu Alfa dan Omega, betul. Yeshua HaMashiach itu adalah Tuhan, betul. Ya, Yeshua HaMashiach adalah Alef dan Taw, betul. Semua itu ada di dalam Alkitab. Begitu bro, ya. Jadi untuk meneliti hal itu, bro jangan akal-akali saya, ya. Begitu. Jangan bro, jangan main self attack bro, ya. Ini Alkitab saya tahu, ya. Ya, bro tidak lebih tahu dari saya, ya. Bro tidak lebih tahu dari saya karena Alkitab ini adalah kitab saya. Begitu bro. Kalau bro Al-Quran saya tidak tahu, ya. Saya mengakui saya tidak tahu, tapi sebagian saya tahu. Begitu bro. Bro tidak ahli di dalam Alkitab. Bro tidak ahli di dalam tanah. Ya, tidak bro. Ya, justru saya ingin memberitakan kebenaran kepada bro bahwa lo bilang tadi, ya Hashim, Allah, ya. Kalau lo percaya bahwa Allah itu adalah nama pribadi, ya, orang Arab, sembahan orang Arab, ya, Muslim, maka orang Israel, ya, punya Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad, Adonai. Siapakah Adonai ini? Ya, begitu bro. Ya, kalau mau meneliti di situ sampai di sana harus ke sana. Begitu. Jangan menyerang mental saya bahwa saya tidak ilmu saya masih tidak sampai di situ. Tidak bro, ya. Bro jangan menyerang mental saya gitu ya. Begitu. Itu artinya sudah masuk kepada penyerangan pribadi, ya. Begitu bro. Jadi pertanyaan bro adalah siapa nabi yang mengajarkan kekristenan? Lalu saya bilang itu tidak, ya, itu tidak akademis, itu tidak berbobot. Yang berbobot adalah siapa yang mengajarkan kekristenan. Nah, saya sudah bocorkan tadi ayatnya, ya. Saya sudah bocorkan tadi ayatnya. Itu di Matius 28 ayat 18 sampai 20, dan lu bilang itu saya akan tertampar ke sana. Ada pengujian iman. Saya sudah tahu itu semua. Itu di YouTube banyak banget. Dan saya punya penelitian sendiri. Istilah minum racun, saya sudah teliti itu. Sampai bahasa Yunaninya, Ibrani saya tahu. Gitu bro, ya. Kalau mau meneliti ke sana, bukan saya sombong. Ya, bukan saya sombong. Tapi saya mau menyampaikan kepada bro, ya. Saya menyampaikan kepada bro bahwa bro tidak lebih mengerti Alkitab daripada saya. Itu. Dan pertanyaan itu yang kita fokuskan adalah siapakah yang mengajarkan kekristenan? Kekristenan itulah pengikut Yesus. Pengikut Yesus itu mulanya adalah pengikut jalan Tuhan. Gitu bro. Saya tidak tertarik, ya, membahas yang lain untuk saat ini. Apalagi Anda ngaku-ngaku bisa Yunani, bisa Ibrani. Ya sudah, Anda jabarkan aja menggunakan bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Siapa nabi yang mengajarkan Kristen? Itu coba kita lihat. Ya, saya belum terlalu bisa bahasa Ibrani, tapi kalau untuk sekedar pengenalan huruf, ya saya bisa. Itu udah pasti itu. Karena saya juga belajar, ya kan? Begitu juga bahasa Yunani. Tapi kalau Anda mengatakan Anda bisa, ya silakan Anda. Coba kita lihat. Buktikan Anda bisa bahasa Yunani atau Ibrani.
Ya, karena saya yakin orang Kristen itu kalau sudah paham Ibrani, paham Yunani, pasti dia jadi mualaf. Tapi kalau Anda mengatakan, tidak kok, saya bisa Ibrani, tapi saya tidak mualaf, buktikan kalau Anda bisa Ibrani. Atau saya mau uji Anda, atau mau diuji. Tapi nggak mungkin, ya kan? Anda kan nggak mungkin sampai ilmunya ke sana. Ya, itu hanya gertak sambal itu ya. Nah, lalu kemudian Anda mengatakan, Yesus itu adalah Nabi, Yesus itu adalah Rasul, Yesus itu adalah Mesia, Yesus itu adalah Raja, Yesus itu adalah ini, Yesus itu adalah itu. Ya, itu iman Anda kan? Tetapi Anda sudah mengakui bahwa Kristen itu tidak diajarkan oleh Yesus. Jadi Yesus itu Nabi, Yesus itu apapun menurut Anda. Endingnya Kristen itu tidak diajarkan oleh Yesus. Udah. Ya, makanya saya tanya dari awal, siapa sih nabinya Kristen? Anda nggak mampu menjawab. Anda malah menyalahkan pertanyaan saya. Kenapa? Karena nggak ada jawabannya gitu. Karena Kristen itu Anda akui bukan ajaran Yesus. Nah, kalau bukan ajaran Yesus, lalu ajaran siapa? Taruhlah misalnya itu adalah ajaran Paulus. Misalnya nih, ya. Tapi kan memang iya, Kristen itu adalah ajaran Yesus, Paulus. Nah, berarti Anda pengikut Paulus, bukan pengikut Yesus. Karena Yesus tidak mengajarkan Kristen. Antara pengikut Yesus dengan pengikut Yesus Kristus itu beda. Nah, itu tema lain lagi. Kamu harus tahu, Yesus itu bukan Yesus Kristus. Yesus Kristus itu berbeda dengan Yesus. Itu harus kamu tahu juga. Tapi kan pemahamanmu belum sampai ke sana. Di sini aja dulu. Ketika Anda mengatakan menurut Matius 28, Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk mengajarkan Injil ke seluruh bangsa. Tunggu dulu. Karena Yesus tidak pernah membatalkan amanatnya kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain. Yesus tidak pernah mengaku bahwa aku diutus kepada seluruh umat manusia. Yesus masih ada pernyataannya yang mengatakan aku diutus hanya, ngerti kata hanya kan? Hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Dan itu belum pernah Yesus batalkan. Jikapun ada kemudian ayat Matius ayat 16 sampai 20, tunggu dulu. Apakah ayat itu ada di Kodeks Sinaiticus, Kodeks Vatikanus, ada enggak? Sementara itu adalah manuskrip tertua yang lebih absa menjadi sumber daripada para penulis kitab kanonik yang diterjemahkan oleh Lembaga Kitab Indonesia ini. Itu yang perlu Anda pahami. Jadi ketika Anda mengatakan perintah untuk memberitakan Injil itu datang dari Yesus, kata siapa? Kata Matius. Oh, memang Matius itu murid Yesus? Pengarang Matius itu murid Yesus? Bukan. Dari mana saya bisa mengatakan penulis kitab Matius itu bukan murid Yesus? Sangat jelas. Di dalam ayat 16 aja Anda sudah bisa tahu kalau Anda menggunakan akal. Kalau Anda pintar maksud saya. Kalau Anda menguasai kitab Anda maksud saya. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea. Nah, itu tulisan penulis kitab Matius loh. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Nah, artinya pengarang Matius tidak mendudukkan dirinya sebagai ke-11 murid itu. Andai pengarang Matius itu adalah murid Yesus, maka dia akan mengatakan, aku dan ke-10 murid yang lain berangkat ke Galilea. Di bukit yang telah ditunjukkan kepada kami bahwa Yesus datang ke situ, maka di sanalah kemudian kami akan bertemu dengan beliau, Yesus. Tapi tidak. Dikatakan di ayat 18-nya, Yesus kemudian mendekati mereka dan berkata, harusnya kalau pengarang Matius itu adalah murid Yesus, Yesus mendekati kami dan berkata. Tapi kan tidak. Jadi kamu itu menipu dirimu sendiri, memperbodoh dirimu sendiri dengan kitab-kitab terjemahan seperti ini. Sudah terjemahan, sisipan lagi, tambahan lagi. Ya, di Matius 28 itu ending penulisannya itu adalah ayat 15. Ya. Jadi berita yang harus tersiar sampai hari ini di antara orang Yahudi sampai sekarang itu adalah tentang tentara-tentara upahan yang menerima uang. Paham ya sampai di situ ya? Kembali kepada pertanyaan saya. Ketika Kristen itu Anda akui bukan berasal dari pengajaran Yesus, lalu Kristen itu berasal dari pengajaran siapa? Jawab. Nah, masalah Anda di sini, bro. Ya,
tidak bisa membedakan yang namanya pengikut Yeshua HaMashiach dan Nabi. Ya, pengikut Yeshua HaMashiach dan Nabi. Saya katakan tadi, saya mengerti Ibrani dalam konteks itu. Ya, dalam konteks Alkitab. Begitu, bro. Ya, meneliti bagian itu. Saya ngerti. Ya, di apa itu ya, di Matius 28. Ya, ayat 18 sampai 20 itu. Saya ngerti konteksnya, bahasa Ibrani Yunaninya. Ya, Matius itu ditulis dalam bahasa Ibrani. Ya, kemudian itu dialih tuliskan kepada bahasa Girika, bahasa Yunani. Itu sejarahnya di situ, bro. Ya, jadi untuk memahami itu, kita perlu masuk ke sana, ya. Kita perlu masuk ke sana. Saya sudah katakan tadi, ya. Saya sudah katakan tadi bahwa pertanyaan bro itu siapa, ya, siapa nabi yang mengajarkan kekristenan, ya. Dan saya katakan pertanyaan itu tidak akademis, ya, tidak akademis. Begitu, bro. Yang akademis adalah siapa yang mengajarkan kekristenan. Gitu ajaran yang bagus, ya. Pertanyaan yang bagus. Pertanyaan bro itu adalah menjebak, ya. Menjebak saya dalam menjawab. Begitu. Ya, dan saya tidak mau dijebak dalam hal seperti saya tahu, ya. Saya tahu pertanyaan itu pertanyaan jebakan. Dan pertanyaan yang saya lontarkan ini, ya, pertanyaan saya lontarkan ini untuk membetulkan pertanyaan bro, itu adalah pertanyaan menggali pengetahuan, ya, pengetahuan tentang kekristenan, ya. Begitu, bro, ya. Begitu yang ingin saya sampaikan, ya. Itu tidak berbobot, ya, tidak berbobot. Pertanyaan yang bro sampaikan sekali lagi, ya, tidak berbobot, ya. Ya, kalau mau tunjukkan di sini siapa yang jago bahasa Ibrani, bahasa Yunani, mungkin banyak teman-teman di sini yang jago bahasa Ibrani, jago bahasa Yunani. Bro Billy itu hebat itu, Bro Valen hebat itu, ya. Matianahu bagus dia, mereka luar biasa, bahkan mereka lebih memahami daripada saya. Begitu, bro, ya. Begitu. Mereka lebih memahami daripada Anda karena memang Anda tidak paham. Tadi saya pikir bisa bahasa Ibrani, ternyata ya cuman konteks itu. Saya pun bisa. Kalau cuman berdasar konteks daripada Matius 28 sampai ayat 16 sampai ayat 20 dipahami secara Ibrani, saya juga bisa. Apa susahnya sih? Iya toh, kalau cuman modal kayak gitu, kamu pikir saya tidak bisa kalau cuman mau konsep-konsepan kayak itu? Ya, orang Islam lain bisa. Jadi ketika Anda mengatakan bahwa agama Anda itu tidak diajarkan oleh seorang nabi, ya itu sudah gugur. Sudah gugur. Artinya agama Anda itu bukan berasal dari pengajaran nabi, ya kan? Kalau bukan pengajaran nabi, lalu pengajaran siapa? Ya manusia biasalah. Siapa lagi coba? Anda sudah mengakui itu bukan ajaran Yesus. Nah, kalau bukan ajaran Yesus dan bukan ajaran Nabi, ya sudah. Berarti itu adalah ajaran yang tidak diketahui asal usulnya. Anda ingin mengatakan, oh tidak, itu adalah ajaran murid-murid Yesus. Ya sudah, kamu itu pengikut murid Yesus, bukan pengikut Yesus. Berarti kan gitu. Nah, Anda mengatakan pertanyaan saya tidak berbobot. Ya, pertanyaan saya tidak berbobot atau Anda yang tidak bisa menjawab. Hanya itu aja. Pertanyaan saya tidak berbobot atau Anda yang tidak bisa menjawab. Dan ternyata yang benar adalah Anda tidak mampu menjawab.
Siapa nabi yang mengajarkan Kristen? Kalau Anda itu bisa menjawab, Anda tinggal mengatakan gini, Kristen itu tidak diajarkan oleh nabi. Kristen itu tidak diajarkan oleh Yesus. Kristen itu diajarkan oleh pengarang-pengarang kitab kanonik. Ya udah, selesai, tamat. Berarti Kristen itu udah jelas asal usulnya dari mana, gitu bro. Tadi kamu mengakui Kristen tidak diajarkan oleh Yesus. Lalu kamu akui Kristen tidak diajarkan oleh Nabi. Ya udah, selesai. Tinggalkanlah agama yang membuat kamu akan masuk ke dalam neraka secara kekal di dalamnya. Paham? Maaf, berarti di dalam Kristenan itu tidak ada nabi, begitu. Berarti tidak ada nabi sama sekali. Nggak ada. Adapun nabi yang ada di dalamnya itu ya hanya comot-comot nabi agama Yahudi gitu. Beda dengan Islam. Islam itu semua cakupan ajarannya berasal dari oknum yang disebut sebagai Nabiullah, ya, khatan nabiyyin, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Terlepas mereka percaya, itulah mereka disebut ataupun tidak, itulah makanya mereka dikenal dengan orang-orang kafir kan, ingkar terhadap kenabian dari Muhammad SAW. Jadi dalam agama Kristen itu tidak ada nabi. Yang membuat agama Kristen itu nggak ada nabi. Dan si Bertrand ini sudah akui kok bahwa ajaran Kristen itu tidak diajarkan oleh Yesus. Ajaran Kristen itu tidak diajarkan oleh nabi, tapi diajarkan oleh pengajar-pengajar palsu yang bukan nabi apalagi rasul. Itu kalau dari segi pemahaman lu, bro, ya. Sekarang konsep bro bawa untuk memahami Alkitab tidak bisa, ya, tidak bisa. Konsep Islam ketika di dalam pikiran seseorang sudah ada konsep tertentu lalu dipaksakan untuk memahami Alkitab, itu nggak bisa, nggak akan masuk, ya, nggak akan masuk bro, begitu, ya. Jadi bro memberikan pertanyaan bahwa bukan pertanyaan, pernyataan bahwa kalau bukan ajaran dari Nabi, itu bukan ajaran Yesus dan Kristen, itu pasti palsu gitu ya. Tidak bro. Kenapa saya katakan tidak? Karena bro tidak berpikir sebagai seorang pengikut Yeshua Mashiach, begitu ya. Begitu, itu wajar aja kalau orang lain, orang di luar pengikut Yesus Masih yang ngomong begitu, wajar aja, silakan, saya tidak larang kok, ya, begitu. Jadi dalam bagian itu, dalam bagian itu Yesus Masih memberikan mandat, ya, kepada para pengikutnya, ya. Kalau orang Yahudi mah, ya, mengatakan itu adalah kaum Nesraim, ya, begitu bro, ya, pengikut Yesus Mashiach atau Kristen atau pengikut jalan Tuhan, begitu ya, begitu bro. Untuk memahami hal itu seperti itu, ya. Sekali lagi pertanyaan bro itu tidak akademis, tidak punya bobot, tidak punya nilai, ya. Yang punya nilai adalah pertanyaan siapa yang mengajarkan kekristenan. Maka saya akan jelaskan, oh ini dalam bahasa Yunani-nya ini, dalam bahasa Ibrani-nya ini, gitu. Bukan siapa nabi yang mengajarkan agama Kristen, enggak ada itu. Saya mengakui memang Yeshua masih tidak pernah mengajarkan agama Kristen, tapi Yeshua masih mengajarkan para pengikutnya. Bagaimana Yeshua mengajarkan para pengikutnya? Dia ajak, Petrus, ikut aku akan menjadikan engkau menjadi penjala manusia. Yohanes, ikut aku, ikutlah aku, dan seterusnya. Begitu, kenapa ini sangat penting? Karena Yeshua Mashiach itu adalah juru selamat, keselamatan, gitu bro. Dari semua itu bukan sesuatu hal yang urgent, ya. Yang paling urgent adalah
Yesua Masya itu adalah keselamatan. Yesua Masya, Yesua Masya, Yahweh Yesuati. Gitu. Nah, itu bro. Apapun alasan Anda mengatakan pertanyaan saya tidak berbobot, itu karena memang ajaran agama Anda tidak berasal daripada para nabi. Bukan nabi yang mengajarkan tentang kekristenan. Yang mengajarkan tentang kekristenan itu adalah Paulus dan kawan-kawan. Itu alasannya sehingga Anda mengatakan itu. Pertanyaan saya tidak berbobot. Siapa yang mengajarkan tentang Yudaisme? Nabi Musa. Kena jawabannya, tepat. Siapa yang mengajarkan Kristen? Oh, pertanyaan salah. Kenapa? Karena Kristen itu tidak diajarkan oleh para nabi. Udah, selesai kan? Nah, saya hanya ingin mengatakan seperti ini samamu, supaya kamu paham. Kau mengatakan siapapun yang sudah memiliki konsep kemudian mempelajari kitabnya orang Kristen tidak akan paham. Siapa bilang? Ada jutaan orang jadi mu'alaf. Padahal mereka sebelumnya sudah memahami agama mereka sesuai dengan konsep yang ada dalam kitab mereka. Mereka tidak membawa konsep dari luar, tetapi mereka menemukan kebenaran di dalam kitab mereka bahwa Yesus dan Yesus Kristus itu berbeda. Ya, bahwa Kristen itu bukan ajaran Yesus. Itu udah pasti. Sehingga mereka menjadi mu'alaf. Lalu kemudian Anda mengatakan, kamu tidak akan pernah bisa paham karena sudah ada konsep Islam di dalam hatimu. Kamu salah, kamu keliru. Saya tidak bawa-bawa Islam. Ini pertanyaan mendasar. Siapa yang mengajarkan tentang kekristenan? Jawab, Paulus. Yesus bukan, katamu. Nabi bukan juga. Tapi siapa? Murid-murid ya daripada Paulus, Lukas, Matius dan seterusnya. Itu. Nah, yang perlu kamu pahami di sini adalah Yesus adalah sebutan dari anak Maria. Itu tertera dalam Lukas 1 ayat 31. Selamanya hanya untuk menjadi pemimpin keturunan Yakub, bangsa Israel. Lukas 1 ayat 33. Dia adalah seorang tukang kayu, anak Maria, Markus 6 ayat 3. Yesus menyebut dirinya seorang nabi, Markus 6 ayat 4. Seorang yang diutus nabi hanya untuk bangsa Israel, Matius 15 ayat 24. Coba Anda cek nanti. Nah, beliau ini Yesus ini pengajar Injil Kerajaan Allah. Ya, Matius 4 ayat 23. Memiliki 12 murid pilihan. Matius 10 ayat 5. Punya kebiasaan memecah-mecah roti. Itu di dalam ayat di Matius 14 kelihatannya Matius 14 ayat 9 kalau saya tidak salah ingat. Kemudian Yesus ini mengajar dan berkunjung ke Baitullah atau Bait Allah atau Betel. Itu diterangkan dalam Markus 11 ayat 11. Lalu kemudian Yesus menekankan kepada murid-muridnya menyembah hanya kepada Allah, bukan kepada Yesus, bukan kepada dirinya. Itu Matius 4 ayat 10. Kemudian menubuatkan akan datangnya Yesus palsu, kedatangan oknum yang ngaku sebagai Yesus tapi menyesatkan. Itu jelas di Markus 13 ayat 6. Itu yang perlu kamu paham. Dan lebih jauh lagi, Yesus itu terangkat ke langit, diterangkan dalam Markus 16 ayat 19. Sedangkan Yesus Kristus yang kau tuhankan itu, yang berasal dari ajaran bukan nabi dan ajaran yang bukan dari Yesus, itu adalah sebutan Saulus atau Paulus pada oknum yang ngaku-ngaku sebagai Yesus, sebagaimana yang telah dinubuatkan Yesus yang asli. Sehingga Saulus ngaku bertobat, lalu mengajarkan ajaran Yesus palsu kepada non-Israel. Maka daripada makna dari kata Kristus itu berasal dari kata Kristos yang bermakna orang yang diurapi. Makanya di dalam pengajaran Yesus kepada murid-muridnya yang ada dalam kitabmu, jika ada orang yang mengajarkan, yang mengatakan, yang berucap, yang mendoktrin bahwa ada Mesias di sana, ada Mesias di sini, jangan kau percaya. Dan itu adalah ajaran Paulus. Yesus yang asli tidak pernah mengajarkan kata Kristus kepada kedua belas muridnya. Akan tetapi hanya menggunakan kata Mesia. Ya, jadi Pauluslah yang mengajarkan menggunakan kata Kristus untuk oknum yang ngaku-ngaku sebagai Yesus yang yang datang kepada dirinya katanya. Begitu pula untuk ajaran-ajarannya. Paulus menggunakan Injil Kristus, bukan Injil Kerajaan Allah. Ya, sebagaimana yang Yesus asli ajarkan.
Nah, adapun ciri-ciri Yesus Kristus itu atau Yesus palsu itu, Mesias palsu, itu diterangkan di dalam KPR 22 ayat 7. Ya, Kisah Para Rasul 22 ayat 7. Tidak dapat dilihat, hanya terdengar suara. Kemudian Kisah Para Rasul 9 ayat 5 muncul setelah Yesus yang asli terangkat ke langit. Kemudian Kisah Para Rasul 9 ayat 6 hanya memiliki seorang murid, yaitu bernama Paulus. Kemudian di Kisah Para Rasul 9 ayat 3 muncul pertama kali di dekat kota Damsik. Kemudian di Roma 15 ayat 19 di situ dikatakan Paulus ini didampingi oleh Yesus Kristus atau Yesus palsu atau Mesias palsu yang mengajarkan Injil yang dinamai Injil Kristus. Jadi kesimpulannya, kenapa kamu tidak mau mengakui ajaran Kristen itu diajarkan oleh Nabi? Karena memang bukan Nabi yang mengajarkan itu, melainkan Paulus. Ya. Yesus adalah seorang manusia karena dilahirkan manusia dari jenis induknya. Ya, dapat diketahui bahwa dia adalah makhluk. Ya. Nah, lalu kemudian Yesus Kristus yang diajarkan oleh Kristen adalah oknum yang sudah dinubuatkan Yesus asli. Logikanya penyesat yang tidak tampak karena jenis makhluk lain pastinya dari golongan makhluk yang tidak sama seperti Yesus yang asli. Jadi yang ngaku-ngaku sebagai Yesus akan tetapi menyesatkan banyak orang melalui seorang muridnya yang bernama Paulus. Ngerti tidak kamu sampai di sini? Ini materi tinggi sih, tapi ya mau kayak mana lagi coba. Lalu kemudian tadi Anda mengatakan Anda bisa bahasa Ibrani, Anda bisa bahasa Yunani. Ayo kita uji. Ya, kita uji. Kamu uji saya nguji kamu gitu loh. Supaya kita bisa tahu yang paham sebenarnya di sini kamu atau saya. Ya, kalau kamu mau berfokus kepada Matius 28, ayo. Kamu mau bahasa apa? Pendekatan bahasa Ibrani? Ayo, silakan. Mau menggunakan bahasa Yunani? Ayo, saya tantang kamu. Di dalam Matius 28 ayat-ayat terserah deh ayat mana saja. Gimana? Yang pasti kamu sedang ngakui kan bahwa kamu punya agama bernama Kristen itu tidak diajarkan oleh Yesus dan juga tidak diajarkan oleh para nabi. Kalau tidak lepas dari dua-duanya maka silakan. Dari mana sumber pengajaran Kristen itu? Oke para sahabat sekalian, karena saudara Bertrand tidak lagi menanggapi VN saya padahal dia dengarkan, maka cukup hari ini ya materi sampai di sini, yang pada kesimpulannya Kristen itu tidak diajarkan oleh Yesus, Kristen itu tidak diajarkan oleh para nabi, tetapi yang mengajarkan Kristen itu adalah bukan Yesus dan bukan nabi. Nah, artinya kita sudah bisa tahu dari manakah ajaran Yesus ini, ajaran Kristen ini. Ya, silakan sahabat-sahabat yang menilai sendiri. Ternyata yang mereka agung-agungkan ajaran kasih, ajaran ini dan itu, ternyata bukan berasal dari Yesus dan juga bukan berasal dari para nabi. Saya kira demikian untuk sementara ya. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan.